Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu. Belajar mengenal sumber daya alam bersama aku yuk. Adapun tujuan pembelajaran, melalui komik digital, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Adapun petunjuk penggunaan komik digital, yang pertama, mulailah membaca komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Yang kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh di komik digital. Yang ketiga, simak dan pahami percakapan dari tokoh. Pada hari Minggu saat perjalanan berlibur ke Brastagi, tiba-tiba mobil mati. Ya Allah, ceroboh sekali abang sampai lupa mengisi bensin mobil ini. Padahal dari kemarin abang tahu bensinnya lagi sedikit. Wah, aku tidak pernah membayangkan kehabisan bensin di tengah jalan seperti ini. Saja sudah susah. Bagaimana kalau bensin yang ada di dunia ini habis ya? Bayu, kamu ini suka sekali memikirkan hal yang tidak mungkin terjadi. Silvi, apa yang dikatakan Bayu itu suatu saat akan terjadi. Persediaan bensin kita memang akan habis. Kenapa bisa habis, Bang? Ya, tentu bisa. Karena bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang dapat habis. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, Bang? Sumber daya alam adalah benda-benda yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wah, alam ini kan sangat luas, pasti banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, Bang? Tentu saja, namun agar lebih mudah dipahami secara umum, sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bensin yang berasal dari pengelolaan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, emas, batu bara, dan barang tambang lainnya juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa tidak bisa diperbarui dan bisa habis? Karena manusia sering menggali sumber daya alam dari perut bumi. Sedangkan sumber daya alam yang ada di perut bumi itu butuh waktu yang lama untuk membentuknya kembali. Jika ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berarti ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dong, Bang. Mereka melanjutkan obrolan di pinggir hutan yang tidak jauh dari jalan. Tentu saja, Bayu, lihat saja di sekeliling kita sekarang. Memangnya ada apa di sekeliling kita? Aku hanya melihat tumbuhan dan beberapa hewan saja. Ya, tumbuhan dan hewan itu yang dimaksud Silvi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat atau membentuk kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang lain yaitu tanah dan udara kan, Bang? Benar, Silvi.
Yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, dan matahari. Namun, walaupun dapat diperbaharui, tetap diperlukan tanggung jawab dalam pemanfaatannya. Aku masih belum mengerti, jadi apa bedanya antara kedua sumber daya alam tersebut? Jadi, secara singkat, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun terus digunakan, karena selalu mengalami pembentukan kembali dalam waktu yang cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika terus digunakan, karena proses pembentukan kembali memakan waktu yang sangat lama. Supaya lebih jelas, Abang akan jelaskan macam-macamnya. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti yang sudah Abang sebutkan tadi, terdiri dari hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan matahari. Berarti benda selain itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu terbagi menjadi 3, yaitu barang tambang sumber energi yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Barang tambang logam yang terdiri dari tembaga, bauksit, besi, timah, emas, perak, dan barang tambang industri seperti kapur. Bagaimana Bayu? Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Iya Silvi, sekarang aku sudah mengerti. Sumber daya alam di Indonesia sangat banyak ya. Tapi aku bingung apa saja sih manfaat dari sumber daya alam itu? Tentu saja banyak manfaatnya Bayu. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber daya alam tersebut. Misalnya digunakan untuk makanan, pakaian, rumah, serta peralatan-peralatan yang lain. Pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan pangan seperti kedelai, untuk membuat kecap, tahu, tempe, dan susu. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pakaian seperti bulu domba digunakan sebagai bahan kain wol. Emas dijadikan perhiasan. Wah, aku baru sadar ternyata sumber daya alam benar-benar bermanfaat ya. Hai, aku melihat mobil kalian mogok di sana. Apakah kalian butuh bantuan? Iya bang, mobil kami kehabisan bensin. Untunglah aku mempunyai persediaan bensin di mobilku. Silakan kalian pakai saja dulu. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Syukurlah kamu lewat.